Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di videoku hari ini. Jadi ini adalah video kedua setelah beberapa waktu aku nggak bikin video tentang Vario. Terus kemarin aku sempat bikin video lagi tentang yang eksperimen perbandingan antara Pertamax, produk Pertamina dan juga produk dari kompetitor atau mobil ya teman-teman. Jadi di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang pengalaman aku dan juga kejadian-kejadian lucu aku pakai Honda Vario ini ya. Kok pakai nih. Dan ini juga kalau teman-teman barusan lihat. Nah, di sini si Vario ini nggak pakai plat nomor. Jadi aku bukan sengaja nggak pakai plat nomor. Tapi di video ini aku bakalan ceritain kenapa ini nggak pakai plat nomor. Terus ada kejadian-kejadian sebelumnya yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman dan jadi pengalaman buat aku. So jangan di skip videonya, tonton sampai akhir. Honda Vario tanpa plat nomor nih kelihatan ganteng gitu ya. Apalagi ada kan si dasinya ini tuh yang dasi buta katanya, jadi nggak ada tempat buat nyimpen plat nomornya ini. Cuman kan itu cuman variasi ya. Kalau misalkan kita pakai di jalanan tetap harus pakai plat nomor gitu. Oke, langsung saja ke intinya. Kenapa aku gak pakai plat nomor? Dan ini dia plat nomornya. Aku lepas. Nah, jadi tepatnya ini kemarin aku perjalanan kerja biasa gitu ya, pakai motor ini. Posisi itu emang lagi pelan guys. Terus kan karena di sini kebanyakan kayak kambing gitu ya, dilepas gitu ya, ada yang ngembalanya. Nah posisinya gini nih, aku lagi jalan kayak biasa, pelan tuh karena emang udah nurunin ngelewatin polisi tidur gitu, jadi pelan banget pakai motornya. Nah setelah lewat polisi tidur itu emang posisinya aku lihat ke arah atas gitu, karena kan aku waktu itu lewat Al Zaitun, lihat itunya tuh apa, menaranya tuh tinggi banget gitu ya. Pas aku lihat tuh ngegas pas ke depan kayak gini, tiba-tiba dari arah samping muncul kambing dengan segerombolannya, dan posisinya itu aku nggak nabrak tapi aku ditabrak guys, karena yang kenanya itu bagian samping. Nah yang kenanya itu bagian sini nih, langsung ke sini nih si kambingnya tuh, jadi nggak bagian sini. Kalau misalkan bagian sini pasti yang lecet tuh bagian depannya ini nih yang kena tuh. Terus si kambingnya juga kayaknya nggak bakalan bangun lagi gitu. Terus selain plat nomor, di sini juga ada yang kena nih. Ini ada yang nih, tuh, ininya sempat ngebuka. Terus plat nomornya ini patah, ganjelannya, makanya aku nggak pakai plat nomornya karena takut jatuh ketika lagi ngebut gitu ya. Anginnya gede, jadi lebih baik aku pasang daripada ujung-ujungnya jatuh gitu. Repot kan, seperti itu. Dan pada saat kejadian tuh aku berpikir, waduh ini harus ganti nih kambingnya gitu ya kalau mati. Dan pada saat itu aku langsung berhenti, bermaksud buat tanggung jawab lah gitu ya, karena ya namanya hewan ya nggak tahu gitu. Walaupun aku yang ditabrak secara ini tuh aku tetap berhenti gitu. Aku melipir dulu nungguin sampai si kambingnya bangun lagi. Si kambingnya bangun lagi dan jalan kayak biasa. Terus ada pengembalanya tuh, orangnya lihat, kayaknya memang si pengembalanya tuh lihat kalau motor aku yang ditabrak gitu. Jadi dia nggak gimana ke aku gitu, cuman nggak apa-apa, nanya kayak gitu doang gitu. Oh nggak apa-apa, cuman ini doang, ya udah itu nggak apa-apa kata aku tuh kambingnya gitu. Oh nggak apa-apa, ya udah. Akhirnya aku jalan lagi walaupun dengan perasaan kayak aduh anjir ini udah keluar duit nih pasti gitu kan, kaget gitu. Tapi alhamdulillahnya si bapaknya baik, dan juga aku juga bukan terlalu banyak sih, ya cuma sepele lah ya, plat nomor aja gitu doang, sama kaget gitu, perasaan kaget, takut gimana gitu guys. Lalu kejadian yang bikin seru itu kalau di jalan, pertama kalau di Pantura atau jalur selatan ketika aku pulang ke Garut itu kan biasanya rame-rame tuh di jalanan. Maksud tuh aku sendiri tapi kadang ada yang pulang juga gitu kan. Terus karena motor ini enak tenaganya, jadi kalau misalkan kita barengan sama orang tuh, dia misalkan pakai PCX atau pakai NMAX, motor-motor yang kenceng lah gitu ya, jadi masih bisa ngimbangin gitu. Dan itu seru di jalan tuh, walaupun tetap kita harus hati-hati gitu guys. Terus
Waktu itu sempat di daerah Indramayu Cirebon tuh aku pakai motor ini awal-awal banget tuh, performanya aja lagi bagus, bukan lagi bagus, awal-awal lah ya, mesinnya lagi sehat banget. Ini sempat kejar-kejaran sama PCX old, PCX new, itu seru banget sih, walaupun motor ini nggak kuat di bodinya, nggak seimbang gitu ketika di atas 100 tuh. Jadi aku memutuskan untuk ya udahlah pelan aja gitu. Cuman itu pertama kali aku pakai motor ini kenceng banget. Selain kejadian yang menyenangkan pakai motor ini juga, ya tadi kan menyenangkan, lucu gitu ya kalau misalkan kita riding. Pernah juga kejadian menyeramkan dan juga menegangkan gitu. Terus ini adalah pelajaran buat teman-teman, jangan pulang malam gitu. Jangan pulang malam dimanapun teman-teman berada, apalagi kalau misalkan teman-teman nggak tahu daerahnya kondisinya kayak gimana. Aku ngasih tahu jangan pulang malam. Nah, kenapa aku share ke teman-teman bilang jangan pulang malam? Karena kejadian ini tuh aku pada saat pulang malam, teman-teman. Jadi pada saat itu aku sekitar 9:30 itu maksain pulang ke kosan. Nah, pada saat itu aku masuk ke jalan itu tuh udah sendiri, teman-teman. Posisinya udah sendiri, udah sepi banget. Dan otomatis dong aku tancap gas sekitar 70-80 km per jam lah, walaupun jalannya sempit gitu ya, cuma cukup satu mobil tapi bagus jalannya dan kosong gitu. Nah, pada saat itu aku ngelewatin jembatan yang naik kayak gitu tuh, otomatis aku pelan dong, nggak bisa kenceng ya. Nah, setelah di situ tuh aku ngelihat di sebelah kanan itu ada saluran air atau irigasi yang lagi kering, dan sebelah kirinya itu di bawah ada orang yang lagi ngobor atau ngobor tuh ya, lagi nyari belut lah gitu pakai setrum gitu. Otomatis aku ngerasa aku tenang dong, ada temen ya di situ. Dan posisinya itu tuh sebenarnya toang ya, kayak sawah yang banyak banget. Nah, pas di jembatan itu baru aku nemu perumahan gitu ya, perumahan warga gitu. Pertama itu yang bikin tenang, kedua yang ada orang itu. Nah, tetapi pada saat aku ngelirik nih ke sebelah kiri dan aku mau ke depan lagi buat fokus nyetir, tiba-tiba dari depan, tepatnya dari bawah, ujung bawah tuh ada kayak yang ngetapel cret ke mata aku tuh. Dan aku udah feeling dari pertama berangkat aku mau dibuka ya kacamata tuh. Cuman pakai aja deh, takutnya nggak kelihatan gitu ya. Aku kacamata pakai dari awal sampai sana untungnya. Dan pada saat kejadian itu entah ketapel atau apa, karena yang aku lihat sekilas itu bentuknya tuh kayak berbulu gitu, cuman ke mata aku sakit sampai kacamata aku pecah sebelah. Aku awalnya berpikiran burung. Jadi kondisinya tuh pada saat itu pada kejadian track, waktu tuh kayak berhenti gitu, kayak di pause. Terus aku berpikir cepat banget, ini burung atau begal gitu ya, burung atau begal. Dan aku pada situ pas lihat sadar kacamata pecah, wah ini udah nggak bener nih, kacamata pecah nih. Aku langsung benerin kacamata, karena kacamata tuh langsung turun ke sini gitu kan, nggak sampai lepas. Aku benerin kacamata lepas sebelah, dan mata tuh berair kayak orang yang nangis gitu ya. Malum ya kita kayak ditonjok gitu loh. Cuman ya aku berpikiran laginya tuh, ini burung tapi kok nggak ke wajah semuanya gitu. Dan pada saat itu tuh emang aku nggak, kaca helm tuh nggak ditutup gitu salahnya. Setelah benerin kacamata aku tersadar bahwa ini nggak bener nih, langsung tancap gas. Dan setelah hampir 50 meteran aku lihat di spion, di situ ada motor guys, lampu motor menyala. Dan itu tuh nggak mungkin ada motor di situ karena jaraknya dari aku ke belakang tuh jauh banget. Dan dari awal kan aku udah jelasin itu sendiri mulai masuk jalan itu tuh. Dan itu tuh langsung toang, jadi nggak mungkin banget jarak beberapa menit di belakang aku langsung ada motor, itu tuh nggak mungkin banget gitu. Jadi wah ini udah gak bener, aku tancap gas itu bener-bener aku pakai motor kenceng banget, nggak mikirin kiri kanan itu sawah yang posisinya jalan tuh di atas, sawah itu di bawah gitu. Jadi amit-amitnya kalau aku istilahnya mabal gitu guys, jalannya ke pinggir banget itu pasti bakal jatuh ke sawah. Itu aku nggak mikir kayak gitu, pokoknya yang penting aku harus selamat, harus lewat dari tempat ini gitu. Dengan posisi mata tuh berair, dan aku nggak sadar itu tuh mata aku berdarah sampai ke sini guys. Dan setelah sampai di perempatan yang agak ramai banyak tukang jualan tuh, aku baru ngeh kok orang-orang pada ngeliatin aku gitu. Dan ternyata ya itu berdarah sampai sini guys. Mungkin ini
kalau misalkan di YouTube-nya nggak di take down atau nggak kena pelanggaran, aku bakalan masukin foto aku pas baru kejadian aku ngirim pap tuh, ini kesini berdarah dan darahnya itu sampai kering sampai ke kosan karena emang pertama aku ngebut terus kena angin jadinya kering gitu guys. Posisi panik kayak gitu aku nggak kepikiran mau kemana-kemana, yang di pikiran aku tuh aku harus nyampe kosan dengan cepat gitu. Dan pas aku nyampe ke tempat ramai itu tuh, di belakang tuh motor yang tadi nyala lampunya tuh masih ngejar guys. Jadi aku nggak sempat minta tolong ke siapa-siapa, walaupun di situ tuh kayaknya memungkinkan banget aku buat minta tolong. Tapi yang ditakutkannya ketika aku minta tolong, yang di belakangnya itu nyangkanya akun itu ya berpikirannya aku udah nggak positif lah di situ tuh. Ditambah lagi itu kan cuman berdua ya posisinya. Jadi aku nyampe, yang di belakang tuh udah mau nyampe motor, jadi aku langsung tancap gas lagi buat nyampe ke kosan. Dan kebetulannya kondisinya itu sepi banget. Nyampe kosan tuh biasanya di depan kosan tuh ada yang jualan atau apa, karena mungkin udah malam jadi sepi banget gitu. Nyampe kosan aku bingung mau ngapain dengan kondisi mata ini luka, ini tuh bener-bener lebam ya, sininya bengkak karena emang bekas benturan kayak gitu. Dan aku coba tenangin diri, bersihin dan lain sebagainya kayak gitu guys. Dan saking paniknya aku nggak sempet minum sampai pagi-pagi, dan orang di rumah pun nggak aku kabarin, cuman pacar aku aja yang aku kabarin aku kejadian itu, dan dia pun udah tidur. Terus aku ngabarin ke teman-teman kerjaan bahwa aku ada kejadian itu, dan Parionya pun karena aku nggak sadar ya, ngantem lubang apa ada jalan yang naik turun kayak gitu, aku nggak sadar. Sampai itu nggak pagi-pagi deh, 1 minggu kemudian setelah aku pulang ke Garut dan aku cerita ke orang tua kejadiannya, dan adek aku pakai motor ini ternyata stangnya itu bengkok. Stangnya bengkok, jadi nggak lurus sama ban gini nih. Dan aku tuh baru sadar gitu, karena setelah itu aku nggak kerja 1 hari. Itu kejadiannya aku masih ingat, itu hari Selasa kejadiannya. Hari Rabu aku nggak kerja, Kamisnya kerja, Jumatnya itu udah nggak kuat banget badan aku tuh, ya stres ya, trauma lah gitu. Akhirnya aku pulang ke Garut dengan kondisi demam dan akhirnya dirawat dan gejala tipes sama DBD karena kecapean, terus kena mental juga gitu guys. Dan setelah diperiksa ternyata di mata aku ini tuh bola matanya sobek karena mungkin kena pecahan kaca itu ya, yang aku nggak sadar gitu. Dan alhamdulillahnya aku masih diberikan keselamatan gitu, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi ya dengan performa motor yang ini, saat itu tuh aku ngebut enteng banget, terus rigid ya, nggak mudah dikendalikan lah gitu ya motornya gitu. Walaupun ya hampir-hampiran sih, itu benar-benar kayak pertaruhan hidup dan mati guys. Aku bermati nih, apa sih berpikirannya, gua mati nih, di sini gua mati gitu. Karena pertama di daerah orang kita nggak tahu kayak gimana, terus posisi itu udah aja begal gitu, positif aku udah begal gitu, karena nggak ada perpikiran ini burung lagi gitu, itu udah pasti begal gitu, apalagi ketika ngelihat ada lampu di belakang gitu guys. Dan juga yang bikin aku traumanya itu pada saat itu kan lagi ada isu yang guru di ketapel sama wali murid yang gak enak lah, pokoknya ada satu kejadian di sekolah, bola matanya diketapel sampai pecah. Dan aku berpikiran kayak, kebayang gak sih kalau pada saat itu aku nggak pakai kacamata, nggak pakai helm, ketika diketapel bola mata pecah, wah udahlah, boom, pikiran tuh kemana-mana gitu guys. Tapi alhamdulillah masih diberikan keselamatan gitu guys. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada, jangan sampai kalian lalai, itu dalam artian ketika emang malam kondisinya tidak memungkinkan untuk pulang, mendingan nginep di tempat yang aman menurut teman-teman gitu. Dan setelah kejadian itu pun aku nggak pernah lagi pulang malam. Pernah 1 kali lagi pulang malam dan kejadiannya hampir sama. Itu sekitar 10:30, aku berpikiran, oh ini ramai kok tempatnya gitu. Ternyata masih sama guys, kondisinya itu di samping kali atau saluran air. Itu saluran air ini lumayan gede, dan itu sama ada yang ngelemparin batu, cuman kenanya ke sini nih, puk gitu. Karena itu jauh banget ngelemparnya. Kalau itu kan waktu kejadian yang Agustus itu di bawah, kayak cuman nggak sampai 5 meter, di bawah banget tuh, deket banget, kenceng gitu. Tapi kalau itu kayaknya lebar jauh gitu di seberang kalinya, jadi cuman kena kesini pluk gitu. Nah dari situ aku udah mulai kaget lagi, ngebut-ngebutnya, gemeter. Dan pada saat itu aku bener-bener
Adalah kalau ada kegiatan malam, ada kerjaan malam, mendingan nginep atau lebih baik jangan ada agenda malam hari gitu. Seperti itu. Mungkin untuk videonya dicukupkan sekian karena sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian yang aku jalani bersama motor ini selama 1 tahun. Banyak lah, nanti bakalan aku share lagi kalau misalkan momennya pas, karena ini durasinya takut terlalu panjang gitu. Semoga pengalaman aku ini jadiin pelajaran buat teman-teman dan khususnya buat aku pribadi, jadiin pelajaran. Jangan sampai kita pulang malam dan lain sebagainya lah. Tetap hati-hati di perjalanan ya teman-teman gitu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalkan dari teman-teman ada pengalaman yang sama ketika di jalanan kayak aku, bisa di kolom komentar. Karena kerjaan aku tuh pasti di jalan ya teman-teman, maksudnya di lapangan gitu. Jadi sangat rentan gitu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dalam segala aktivitasnya. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe. See you di next video guys. Bye-bye. Oh ya, mungkin di video-video selanjutnya bakalan ada segmen baru. Karena aku lagi mempersiapkan, alhamdulillah, mempersiapkan pernikahan. Jadi mungkin bakalan agak sibuk di bulan-bulan ini. Minta doanya dari teman-teman. Mungkin nanti bakalan ada segmen baru di channel YouTube aku. Oke? See you di next video guys. Bye-bye.